pertemuan 9 ini sampai 15 kita akan belajar tentang PHP gitu ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu terkait web server, kemudian tentang site server side scripting seperti apa gitu ya. Nah, untuk web server dia itu perangkat lunak ya yang fungsinya untuk menerima request dari klien melalui browser di sini gitu ya. Kemudian si web dia akan mengembalikan respon gitu ya, respon dalam bentuk halaman web yang berbentuk dokumen HTML ya ke klien gitu ya, seperti itu web server. Nah, web server yang banyak digunakan itu ada Apache web server, kemudian ada IIS, ada Sitami, kemudian ada Sun Java System Web Server. Nah, yang kita gunakan itu yang nomor satu, Apache Web Server di sini. Ya, yang kita gunakan yang Apache Web Server. Kemudian ada istilah server side scripting. Nah, server side scripting ini teknologi scripting atau pemrograman web ya, dimana program kita atau script kita ini dikompilasi atau diterjemahkan di server. Jadi dengan adanya server side scripting ini memungkinkan kita untuk menghasilkan halaman web yang dinamis ya. Jadi kita bisa membuat halaman web yang dinamis. Nah, contoh dari beberapa server side scripting ya, pemrogramannya itu ada ASP, ada Java gitu ya, dan yang lainnya Python, kemudian ada PHP. Nah, ini yang akan kita pelajari, PHP ya. Nah, untuk keperluan perangkat lunak pengembangannya nanti ya di latihan-latihan gitu ya, itu kita butuh tadi web server. Nah, kita gunakan SMPP saja ya. Nanti Anda bisa download ya di web resminya SMPP, download, kemudian install, tinggal next saja gitu ya, klik 2 kali next, kemudian misal install di C SMPP saja gitu ya. Yang untuk keseragaman gitu ya, di praktikum ini install di C langsung SMPP, seperti itu saja. Nah, ini bagian ini yang 3 ini, service section ini install saja ini. Apache-nya jadi Apache, MySQL, File-nya semua jadi service. Kemudian klik install, tunggu sampai selesai dan finish ya. Nah, setelah selesai pastikan gitu ya, si SMPP ini sudah terinstall dengan benar. Kalian buka browser ya, kemudian ketikkan localhost saja, seperti ini, enter. Nanti tampilannya seperti ini, di dashboardnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kemudian pastikan juga PHP MyAdmin-nya bisa dibuka itu ya. Klik yang ini, nanti tampilannya seperti ini. Sudah seperti itu. Nah, tapi sebelum yang ini, yang langkah yang barusan yang localhost ya, ketikkan localhost, kemudian buka PHP MyAdmin, pastikan di sini di SMPP control panel, bisa dicari juga nanti di sini SMPP. Nah, SMPP control panel, gitu ya. Nanti muncul yang ini. Klik actionnya yang ini, start dua-duanya, yang Apache dan MySQL. Sudah, baru nanti yang localhost yang ini cek gitu ya. PHP admin juga cek ya di awal instalasi gitu ya. Nah, nanti setiap mau menggunakan gitu ya, pastikan ini sudah di start si Apache dan MySQL-nya juga, seperti itu ya. Nah, lanjut ke PHP-nya. Nah, si PHP itu ya, ini dulu pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf di tahun 94. Nah, yang terpenting di sini untuk aturan penulisan ini ada beberapa gitu ya. Nah, yang
digunakan saat ini. Nah ini yang kedua, yang ini, nah, menggunakan simbol lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian di dalamnya ini diisi program-program PHP, baru akhirnya ditutup dengan simbol ini ya. Kemudian setiap satu statement itu diakhiri dengan titik koma, harus diakhiri dengan titik koma. Dan di PHP ini sifatnya case sensitif gitu ya. Jadi variabel apa namanya, seperti ini contohnya, yang ditulis dengan huruf kecil semua, ada yang huruf besarnya di awal kemudian huruf besar semua. Nah ini tidak sama gitu ya, di PHP tidak sama, jadi dianggap sininya berbeda, variabel yang berbeda ya, case sensitif. Jadi hati-hati menuliskan apa namanya, variabel di PHP ya, variabel, konstanta, fungsi, hati-hati ya. Nah, untuk apa namanya, amannya gitu ya, ini untuk belajar gunakan huruf kecil saja semua seperti ini ya, jadi tidak akan tertukar. Nah keistimewaan PHP ini, ini yang gratis gitu ya. Kemudian komunitasnya juga banyak, dukungan technical supportnya ada gitu ya, aman dan cepat. Setelah yang ini mudah dipelajari karena mirip dengan bahasa yang lain. Nah untuk memulai membuat program di sini ya, kita bisa buka gitu ya text editor kita, misal menggunakan Visual Studio Code. Di sini ketikan ini kita akan mencetak string hello world di browser. Nah ketikan program seperti ini, buka tagnya PHP, kemudian echo ini untuk cetak gitu ya, cetak, kemudian ini stringnya akan dicetak, tutup seperti ini, di save, simpan. Nah ini simpannya ke folder htdocs. Di tadi kan kita menginstal di C SMPP ya, SMPP, kemudian masuk lagi ke htdocs, buat folder, misal di htdocs buat folder belajar. Nama folder boleh panjang tapi tidak boleh menggunakan spasi. Nah misal di dalam folder belajar, klik, nah seperti ini, misal hello ya, namanya hello .php. Ya seperti ini, save, nah di save, kemudian tinggal panggil gitu ya di browser. Cara memanggilnya, nah ketikkan localhost, nama foldernya tadi belajar ya, nama foldernya belajar, slash tadi nama filenya hello.php. Nah ada ya, folder belajar ya, tadi di SMPP folder belajar sini. Nah kalau misalnya kita menyimpannya di luar ya, misal kita save as saja, save as di htdocs langsung di sini di luar tanpa menggunakan folder gitu ya, misal test saja namanya, test.php. nah oke ya, save di luar ya. Nah di luar ya, di luar di sini, tidak di dalam folder. Berarti cara pemanggilannya localhost, langsung nama file saja, test.php seperti ini ya. Itu cara pemanggilannya ya. Jadi nah yang ini kalau kita menuliskan di menyimpan filenya di htdocs langsung gitu ya.
Kalau tadi misal menggunakan folder, berarti kan tuliskan nama foldernya, localhost nama folder, baru nama file, seperti itu. Nah selanjutnya variabel. Nah untuk penulisan variabel di PHP gunakan tanda dolar di awalnya gitu ya. Kita sudah tahu kalau variabel itu untuk menyimpan nilai gitu ya, dan nilainya dapat berubah-ubah. Nah, ini ada aturannya. Untuk variabel diawali dengan simbol dolar, kemudian panjangnya tidak terbatas gitu ya. Nah setelah tanda dolar boleh diawali dengan huruf atau underscore seperti ini. Bolehlah underscore, boleh huruf. Kemudian sifatnya tadi case sensitive, dan tidak boleh mengandung spasi ya. Nah ini beberapa contoh penulisan yang benar, dan ini contoh penulisan yang sangat salah ya, seperti ini. Nah contoh sana ya, buat program seperti ini nanti Anda buat ya, kalian buat. Sini ada $name, nah isi dengan name Anda sendiri. Kemudian ada variabel nama, isi dengan nama sendiri ya. Nanti cetak gitu ya, menggunakan perintah echo. Nah di sini di PHP tipe dari variabel itu akan dikenali secara otomatis gitu ya. Jadi misal di sini $name. Nah ini kita tidak perlu menginisialisasikan atau mendeklarasikan si $name ini tipenya apa gitu ya, apakah string, integer, atau float, atau yang lain gitu ya, seperti itu. Tapi kita buat saja langsung $name, kemudian isi dengan misal di sini dengan string, karena di sini menggunakan kutip, berarti nanti si $name ini, nah di sini misal $name sama dengan tanda kutip Michael apalah di sini gitu ya, ditutup lagi, baru titik koma seperti itu. Nah berarti nanti si $name secara otomatis dikenali sebagai string ya. Maaf, ini name ya. Name harusnya dengan angka, misal $name, di sini sama dengan kutip, diisi dengan angka 10, 20 berapa gitu ya, kutip titik koma, nanti name ini dikenali sebagai string. Tapi kalau misalnya $name sama dengan langsung tanpa kutip 10, 20 ya, 9999, titik koma, tidak menggunakan kutip ya, berarti si name ini dikenali sebagai angka gitu ya, integer nanti kenalinya. Nah yang nama, yang ini kalau nama ya pasti gunakan kutip karena nama kan string ya, seperti itu. Nanti baru di sini di echo kan, bisa echo $name langsung gitu ya. Nah tapi kan di sini ingin menampilkan echo name titik 2, baru nanti name yang ini isinya ya, tampilkan di sini, keluarkan di sini, dipanggil di sini. Nah ini cara penulisan saja gitu ya. Kita bisa menuliskan echo name gitu ya, kutip name yang ini, kemudian titik koma, di bawahnya echo $name titik koma, echo BR yang ini ya. Nah ini tag HTML bisa dimasukkan ke program PHP tapi dalam bentuk string seperti ini, misal echo BR gitu ya, titik koma, boleh gitu ya. Nah ini disingkat, menggunakan titik yang ini gitu ya, jadi cukup satu baris saja, echo name titik kan gitu ya, baru variabel yang tadi dipanggil di sini, kemudian titik BR seperti itu. Ini contoh penulisan yang selanjutnya, ada echo kutip nama titik 2 $nama kutip 2 titik koma, sini ya, ini disatukan, ini kutipnya dari awal sampai akhir. Bisa ini juga ya, tidak apa-apa. Tapi nanti di program gitu ya,
warnanya akan berbeda gitu ya, di Visual Studio nanti akan berbeda. Itu saja ya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini cara penulisannya, boleh satu-satu boleh gitu ya, tidak apa-apa. Akan dicoba gitu ya. Nah sekarang kita coba yang tadi gitu ya, kita buat variabel name. Nah diisi misal di sini saya dengan angka seperti ini, bisa apa namanya tadi dicontoh menggunakan ini ya, kutip. Kemudian ada variabel nama misal diisi seperti ini. Nah baru kita cetak di sini echo, cetak. Ini mas string biasa gitu ya, untuk tampilan saja. Kemudian variabelnya yang ini yang dipanggil dollar name yang ini ya, ini untuk pindah baris BR. Kemudian echo nama, nah variabelnya nama tuh ya. Save seperti tadi di dalam folder belajar ya di htdocs. Kemudian kita coba jalankan. Nah hasilnya seperti ini, localhost belajar variable.php ya, hasilnya seperti ini. Nah selanjutnya untuk konstanta di PHP menggunakan fungsi define seperti ini ya. Nah konstanta ini variabel konstan dia yang nilainya tidak akan berubah-ubah sampai akhir program ya. Nah misal untuk membuatnya gunakan fungsi define kemudian di sini yang pertama ini variabel konstantanya, nama konstantanya di sini. Nah, isi dari konstantanya. Kemudian di sini ada define lagi, berarti di sini ada konstanta nilai, isinya 90. Di sini ada konstanta nama. Nah, isinya di sini tulisannya isi dengan nama sendiri. Seperti itu. Ya. Untuk konstanta tidak perlu menggunakan tadi simbol dolar. Nanti bisa dicoba ya. Nah, kemudian untuk komentar, nah di sini komentar ada dua cara penulisan komentar menggunakan ini garis miring bintang, kemudian ditutup dengan bintang garis miring. Ini untuk komentar beberapa baris ya, banyak baris. Untuk komentar satu baris saja yang gunakan garis miring seperti ini 2 kali ya. Nah, dan komentar-komentar ini tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan di browser seperti itu. Itu untuk pengenalan PHP.